ketika pasangan susah hamil yang harus diperiksa dulu siapa? Jadi kalau misalnya pasangan susah hamil itu kita harus lihat dulu ya. Nggak langsung semuanya harus bayi tabung gitu. Jadi kayak misalnya kalau dia usianya di bawah 35 tahun, itu kita bisa tunggu sampai 1 tahun. Dan dengan catatan mereka sudah tinggal satu rumah dan berhubungannya rutin tuh seminggu 3 kali. Kalau misalnya kurang dari itu ya kita nggak bisa bilang dia masuk pasangan infertilitas. Nah kalau di Indonesia ada satu lagi infeksi yang paling sering yang bikin tersumbat dan jelek itu yang tidak disadari sama perempuan adalah TB genital. Jadi kadang-kadang dia nggak ada gejala di paru-paru tapi ternyata di pelvic. Ada satu teori ya itu jadwal hubungannya. Jadwal hubungan. Betul. Okay. Kalau dia mau, tapi ini juga nggak 100% ya. Iya. Kalau dia mau anak perempuan, dia harus 2 hari sebelum perempuannya itu ovulasi. Ada ya dok begitu ya? Jadi 48 jam sebelum hubungan itu dia udah dimasukkan spermanya. Karena kan sperma yang X tadi dia survive tuh. Tapi kalau dia mau anak laki harus pas di 24 jam sebelum ovulasi. Gitu. Jadi dia yang berenang cepet tuh sampai duluan. Nah itu yang jadi anak laki. Tapi itu juga nggak 100%. Halo Sobat Suara, balik lagi sama Dini dalam podcast levelupsuara.com. Nah, di episode kali ini Dini bakal bahas seputar infertilitas atau gangguan kesuburan. Karena masih banyak banget yang percaya kalau urusan kehamilan tuh urusannya perempuan. Padahal kan nggak gitu ya. Jadi daripada salah-salah, Dini udah sama spesialis andrologi yaitu Dr. Sunu dan spesialis kandungan yaitu Dr. Sally yang dua-duanya datang langsung dari Eka Hospital Peak. Halo dokter, gimana kabarnya? Baik. Terima kasih banyak jauh-jauh nih dari Peak buat ke Palmerah, buat ke suara.com nih dok nih. Langsung aja sebenarnya aku sempat baca-baca nih terkait dengan kasus-kasus kehamilan gitu. Banyak pemeriksaannya kompleks dan segala macam. Apakah langsung bayi tabung dan segala macam gitu. Nah untuk pertama ketika pasangan susah hamil yang harus diperiksa dulu siapa? Dokter Sunu atau Dokter Sally mungkin? Boleh. Jadi kalau misalnya pasangan susah hamil itu kita harus lihat dulu ya. Nggak langsung semuanya harus bayi tabung gitu. Jadi kayak misalnya kalau dia usianya di bawah 35 tahun, itu kita bisa tunggu sampai 1 tahun. Dan dengan catatan mereka sudah tinggal satu rumah dan berhubungannya rutin tuh seminggu 3 kali. Kalau misalnya kurang dari itu ya kita nggak bisa bilang dia masuk pasangan infertilitas. Atau kalau dia di atas 35 tahun ke atas itu bisa lebih cepat 6 bulan kita udah bisa evaluasi. Tapi tentu saja karena untuk masalah fertilitas itu bukan cuman perempuan ya kan, untuk hamil butuh dua-duanya. Betul. Laki-laki dan perempuan. Jadi dua-duanya laki-laki dengan perempuannya dua-duanya harus diperiksa dan dievaluasi. Kalau dari androloginya dok, maksudnya kualitas sperma dan dari suaminya seperti apa dok? Kalau diperiksa itu laki-laki harus juga. Jadi gini, kalau misalnya kita bicara tentang kesuburan ya, itu kan perlu peran 2, laki-laki perempuan. Laki-laki menyumbangkan sel sperma, perempuan menyumbangkan sel telur. Jadi dua-duanya ini kondisinya harus fit, bagus, baru bisa terjadi namanya fertilisasi atau pembuahan. Nah, jadi kalau dari sarannya memang harus cek itu barengan. Yang perempuan ke dokter obgyn, yang laki-laki ke andrologi. Oke, jadi harus barengan tuh dua-duanya sejalan gitu ya dok ya. Nah sebenarnya kalau untuk berarti pasangan setahun kategorinya ketika sudah tidak ada tanda-tanda kehamilan harus periksa tuh dok berarti? Sebaiknya iya. Iya, sebaiknya iya. Kenapa? Karena dengan bertambahnya usia seorang perempuan apalagi itu faktor dia chance untuk keberhasilan dan proses untuk kehamilan fertilitas yang baik itu menurun. Karena kan cadangan sel telurnya juga turun. Betul. Dengan bertambahnya usia. Jadi ya mau gak mau tentu saja ya secepatnya lah, jangan terlalu lama ya. Makanya untuk usia di atas 35 tahun kita saranin kurang dari 6 bulan ya. Udah harusnya dievaluasi. Oke. Tapi kalau apakah kategorinya setahun itu dengan gejala misalnya tanpa alat kontrasepsi, tanpa menunda gitu, harus seperti itu ya dok? Iya betul. Jadi nggak pakai tadi yang saya bilang, nggak pakai alat kontrasepsi, sama berhubungannya harus rutin gitu. Jadi kalau dia berhubungannya juga kayak seminggu sekali atau misalnya dia pasangan LDR gitu ya nggak masuk kriteria
infertilitas gitu. Berarti kalau kategori berhubungannya tuh harus berapa lama tuh dok untuk bisa berapa lama dan maksudnya seminggu harus berapa kali kah untuk bisa istilahnya apa ya, kalau pasangan pengen cepet ngomongan kejar target lah dok gitu dok. Mungkin dokter Sherly? Kita jarakin biasanya per 3 hari, 3-4 hari ya, atau seminggu tuh sekitar 3-4 kali sarannya. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan kematangan sperma ya, benar nggak? Mungkin dokter Sunu bisa lebih jelaskan lebih lanjut soal itu dok. Terkait itu dok. Gini, sperma itu diproduksi kan di buah sakar. Betul. Tapi sperma itu perlu dimatangkan dulu. Gitu. Jadi ada namanya epididymis. Didymis. Didymis, oke. Betul, di atasnya buah sakar atau telur itu ada tempat penampungan. Nah ini dia harus 3-4 hari baru dia penuh. Itu ibaratnya kita lagi nanam padi nih, itu lumbungnya. Nah dimatangkan di lumbungnya dulu. Jadi nggak bisa tuh tiap hari dipaksa keluar. Malah nggak bagus juga ya. Betul, volumenya jadi sedikit. Padahal perlu untuk minimal ya, untuk jadi hamil secara alami itu 20 juta sperma. 20 juta untuk per cc atau per sekali berhubungan kah atau gimana? Ya, jadi rata-rata laki-laki itu sekali berhubungan per ejakulasi itu dia keluar 2-4 cc spermanya. Jadi kalau dia 2-4 cc dan konsentrasi per cc-nya 20 juta, berarti kan dia minimal sekali itu 40 juta. Sperma sampai 80 juta. Oke, Gitu. sebanyak itu dan yang itu. bisa membuahi biasanya cuma satu tuh dari sebanyak Cukup itu ya dok ya? satu, tapi dia perlu kerjasama. Gak bisa cuma satu sperma naik ke atas gini. Dia kalau kita bilang promil alami ya, dia banyak rintangannya. Nah dia itu sperma itu kenapa harus rame-rame gitu ya. Dia harus melawan itu rintangan-rintangan. Jadi cuma sperma yang terpilih aja yang paling kuat dan yang paling beruntung yang bisa naik sampai ke saluran tuba itu. Dia nanti ketemu sel telurnya. Sel telur di saluran tuba tadi ya dok. Betul. Ya. Tapi ya sebenarnya kategorinya kan memang sperma. Kalau laki-laki hanya sperma mungkin kategorinya atau ejakulasi. Artinya apakah kalau misalnya laki-laki sudah diperiksa peluangnya untuk hamil itu lebih besar kah atau gimana? Karena kan katanya kalau laki-laki ya satu pemeriksaan doang, kalau perempuan lebih banyak gitu. Gimana dok? Jadi gini, kita perlu adanya keseimbangan, balancing antara kualitas sperma dan kualitas ereksi. Nah ini orang sering lupa juga. Iya. Jadi kalau misalnya sperma udah bagus, tapi kualitas kekerasan ereksi dan durasinya kurang, itu juga susah kalau mau program hamil secara alami. Karena apa? Waktu hubungan itu perlu adanya orgasme. Nah orgasmenya perempuan atau wanita itu lebih lama. Dia sekitar 7-8 menit. Jadi kalau laki-laki, mohon maaf nih, ejakulasi dini 2-3 menit udah keluar. Otomatis juga susah nanti sperma yang bagus itu sampai ke temu sel telur. Biasanya urusan-urusan kayak gitu ada istilahnya pemanasan lah segala macam itu agar foreplay. Pas ketemunya gitu ya dok ya. Nah sebenarnya apa pemeriksaan yang harus dilakukan laki-laki ketika mau program hamil setelah setahun ternyata tidak menunjukkan ada tanda kehamilan dok? Jadi minimal adalah cek analisa sperma rutin, cek hormon testosteron, dan cek hormon FSH. Kalau dari perempuan gimana dokter? Perempuan yang paling syarat minimal, jadi kita harus ingat ya buat hamil itu dari perempuan, satu kita perlu telurnya bagus. Produksi telurnya dan harus dipastikan ada ovulasi setiap bulan. Yang kedua yang perlu kita lihat adalah saluran telurnya. Jadi saluran telurnya nggak boleh buntu. Ya berarti kita harus cek si saluran telurnya dengan pemeriksaan HSG namanya biasanya bisa. Yang terakhir ya kita harus cek rahimnya. Rahimnya itu kan tempat nempelnya janin ya. Jadi janinnya harus bener nempel tuh bagus nggak dia tempat tinggalnya janin. Jadi ya itu pabriknya. Sel telurnya ada sisa berapa banyak, AMH biasanya yang standar. Yang kedua adalah saluran telurnya untuk lihat jalannya cukup lancar atau enggak, karena kan tadi ketemunya di saluran. Betul. Jadi kalau mampet nggak bisa ketemu juga gitu kan. Yang terakhir ya itu rahimnya ada masalah nggak? Apakah dia ada miom? Apakah ada polip di dalam dinding rahimnya? Apakah ada infeksi? Itu juga bisa menghalangi penempelan
Jadi udah ketemu nih telur sama spermanya, tapi pas giliran dia mau nempel tempatnya nggak ideal ya, nggak bisa juga. Jadi 3 ini kita harus pastikan aman. Oke, berarti perempuan lebih kompleks ya pemeriksaannya dibandingkan Iya. dan lebih rumit, mungkin lebih menyakitkan Lebih dibanding banyak. laki-laki. Kalau dokter Sunu mau tuh laki-laki tuh ya pemeriksaannya hanya berdasarkan cairan ejakulasi aja kah atau memang ada di scan khusus atau gimana dok? Jadi gini, kalau laki-laki kita lihat dari kan screening awal tuh, spermanya bagus atau tidak. Kalau spermanya jelek, kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Bisa dari USG. Kenapa ini jeleknya? Misalnya jumlahnya sedikit. Oh, jangan-jangan ada yang buntu salurannya. Kita USG di sana. Tapi kalau misalnya spermanya bagus tapi nggak kunjung hamil, kita ceknya namanya DFI. Oke, DFI. DNA Fragmentation Index. Jangan-jangan spermanya bagus, jumlahnya bagus, gerakannya bagus, bentuknya bagus gitu kan. Tapi DNA-nya cacat. Itu DNA juga cacat. DNA cacat tuh bisa kayak gimana sih dok? Maksudnya apakah pergerakannya atau emang dia udah nggak produksi sperma yang bagus gitu? Jadi Contohnya gini, mungkin. sperma itu kan dia membawa materi genetik kan. Nah, materi genetik ini dia harus bagus kualitasnya. Kalau dia tidak bagus, walaupun dia bentuknya bagus tuh, kepala lonjong, ekornya lurus, ya kan, lehernya lurus, ekornya panjang gitu kan, dia kan berenang tuh. Dia udah bagus nih, kepala, leher, ekor, gerakannya juga kenceng, ya kan. Udah ketemu sel telur, tapi DNA-nya jelek. Akhirnya apa yang sering terjadi? Keguguran. Karena embrionya embrio cacat, dia seleksi alam. Seleksi alam nanti pasti digugurkan sama rahimnya si wanita. Oh, karena DNA-nya rahimnya juga cacat. nggak mau nerima ya dok ya Betul. dengan kondisi yang cacat itu sendiri gitu. Berarti artinya laki-laki itu faktornya bisa karena pengaruh DNA si sperma tadi ya dok ya. Tapi kalau perempuan itu kebanyakan kasus sulit hamil tuh karena apa sih dok? Kalau dari temuan dokter Sally mungkin? Kebanyakan ya, paling banyak memang salah satunya itu kalau pernah dengar sekarang namanya PMOS itu yang lagi ramai, baru ganti nama ya. PMOS itu salah satu faktor penyebab terbanyak dari infertilitas. Jadi si perempuannya tuh punya sel telurnya itu kecil banyak, tapi nggak ada satupun yang matang, ovulasinya tuh nggak ada. Kan tadi saya bilang pabriknya kita harus punya telur yang cukup. Iya. Dan yang kedua juga yang sering diabaikan itu adalah dysmenorrhea atau nyeri mens. Jadi nyeri menstruasi sering diabaikan, ternyata ada adenomiosis, endometriosis. Nah itu juga tuh musuhnya infertilitas. Tapi itu salah satu penyebab yang paling kita banyak temuin, endometriosis sama PMOS. Paling banyak tuh dok untuk perempuan ya dok ya. Kalau misalnya kalau udah kayak begitu baiknya diapain tuh dok? Maksudnya pemeriksaan kah, prosesnya agak lama kan, kalau kata dokter Sunu kan tadi harus dicek dulu nih apa yang salah dengan pola hidup dan sebagainya macamnya. Pemeriksaannya sih pasti kita USG dulu, USG, terus kita perlu lihat cadangan sel telur AMH sama saluran. Khususnya kalau pada pasien-pasien endometriosis, itu seringnya dia bukan cuma masalah di telurnya sel telurnya doang, tapi itu bisa tiga-tiganya bermasalah. Telurnya kena, cadangan sel telurnya bisa habis karena endometriosis, tempat tinggal janinnya atau rahimnya itu juga bisa rusak karena adanya radang yang hebat. Yang berikutnya adalah saluran telurnya bahkan bisa dia bikin buntu. Jadi bisa kena tiga-tiganya. So tiga-tiganya harus kita cek USG, cek AMH, sama HSG. Itu pemeriksaan dasar yang bisa dilakukan. Gimana cara ngatasinnya? Ya tergantung case by case. Jadi ya kalau dia masalahnya di ovulasi, kita atasin ovulasinya. Kalau dia masalahnya di peradangan inflamasi karena endometriosisnya, ya kita tekan dulu. Tapi memang nggak jarang, khususnya endometriosis ya, dengan itu ya memang kita harus program sih. Harus kita rekayasa supaya dia normal. Jadi kayak misalnya telurnya kita stimulasi, kita gedein. Itu ya bisa bayi tabung, bisa inseminasi, itu jalan keluarnya. Tadi dokter Sally nyinggung soal tersumbat buntu gitu ya dok. Itu ada kasus kayak begitu? Banyak. Jadi saluran telur itu bisa tersumbat karena banyak case. Karena endometriosis bisa, yang biasanya gejalanya paling sering pada perempuan adalah nyeri menstruasi atau infeksi, itu sering. Nah kalau di Indonesia ada satu lagi infeksi yang paling sering yang bikin tersumbat dan jelek, itu yang tidak disadari sama perempuan adalah TB genital. TB genital? TBC, tapi dia di pelvic, di rongga paru. Tuberkulosis, iya, bakteri TB. TB yang biasa di paru-paru kan. Iya. Terus Nah, ini di genital, organ reproduksi. Itu kejadiannya karena apa tuh dok? Nah itu kan sering gak disadari karena gak bergejala. Jadi kan emang Indonesia ini wilayah endemik TB ya. Kita kedua dunia ya dok ya.
Jadi prestasi. kadang-kadang dia nggak ada gejala di paru-paru, tapi ternyata di pelvic. Tapi itu satu ya, nggak segampang itu TBC itu betul. menular. Biasanya itu lebih banyak pada orang-orang yang gizinya rendah. Itu jadi kalau gizinya rendah, atau dia ada gangguan sistem imun, itu bisa mengena TB. Dan seringkali mereka nggak sadar, cuma datang, kok saya nggak mens ya? Ternyata ada TB genital. Atau kok saya nyeri panggul ya? Atau kadang-kadang nggak bergejala, nggak hamil-hamil, kita cek, ternyata ada TB. Nggak jarang gitu, kasusnya lumayan banyak. Di Indonesia dong? Ya. Oke, kalau udah kayak gitu berarti harus minum obat Betul. TB 6 bulan Betul. seperti orang TBC paru? Yes. Oke. Itu terdeteksi berarti dengan cek kehamilan atau cek Tidak TB? semudah itu. Biasanya memang ada agak kompleks ya TB kita diagnosisnya. Satu, kita memang harus cek TB, bisa ya, IGRA namanya dia tuh. Atau laparoskopi. Laparoskopi diagnostik biasanya kita masukin kamera yang 3 titik itu ngelihat, terus kita lihat nih longga pelviknya. Loh, kok nih kayak gini? Ya berbeda lah gitu. Itu bisa sih. Atau hysteroscopy juga bisa kita lihat dinding dalam rahimnya. Biasanya kalau TB tuh nggak bisa tumbuh tuh, dia nggak mens karena dinding dalam rahimnya tuh rusak, kayak jadi jaringan parut gitu, nggak bisa tumbuh tuh dia. Jadi nggak bisa nembel, nggak bisa mens gitu. Nah itu agak repot biasanya. Kompleks ya dok ya berarti ya kalau udah TB susah lah udah itu. Karena mungkin infeksinya tidak hanya setelah dia menikah mungkin ya dok ya? Atau iya biasanya nggak sadar dari dia udah lama, pas dia nikah nggak hamil-hamil baru buah. Ternyata. Tapi infeksinya gara-gara apa kalau di situ? Sama hubungan paru. juga. Hubungan seks bukan. Bukan. Dari paru tapi larinya ke organ genital gitu ya. Wow, aku baru tahu dok. Terima kasih insightnya bagus TB banget. epididymis juga ada. Oh iya. Iya. Mungkin bisa disadap maksudnya ternyata bisa ke semua organ TBC ini termasuk ke sperma dan termasuk ke genital lelaki gitu. Kalau di sperma gimana dok urusannya? Jadi biasanya karakternya itu pasiennya itu mohon maaf kurus banget. Jadi kurus terus dia ada riwayat batuk lama. Ya kan? Terus kita kalau laki ya ke androlog kita kan raba tuh. Epididymisnya itu seperti biji tasbih. Jadi dia agak benjol-benjol gitu. Nah itu biasanya ciri. Terus spermanya azoospermi. Sperma yang 0. Karena salurannya tersumbat. Nah itu biasanya mengarah ke, terus kita cek IGRA yang positif. Berarti dia epididymis TB gitu. Kalau udah gitu efeknya berarti sama. Jadi gak bisa sulit untuk ada sperma yang keluar kan mampet tuh. Jadi mau gak mau suka gak suka harus ke IVF, bayi tabung. Kita ambil langsung sperma dari buah sakarnya. Ternyata TB bisa separah itu ya dok? Bisa. Dan sayangnya kita 2 tertinggi di dunia nih. Betul. Prestasi yang mengecewakan. Tidak patut dibanggakan. Betul. Tapi kalau dari sisi sperma dok, sebenarnya apa gaya hidup yang mempengaruhi kualitas sperma menurun? Karena kan ya satu-satunya pria rata-rata sperma kecuali faktor ereksi gitu mungkin. Betul. Jadi kalau kita bahas sperma, itu yang paling parah itu rokok. Jadi rokok itu dia mengandung racun. Kalau kita masukkan itu ke paru-paru kita, dia masuk aliran darah. Nah dia lama-lama dia terdeposit di buah sakar tadi. Selain rokok itu juga yang gak hidup anak muda zaman sekarang tuh nge-vape. Nah sama aja ya dok. Lebih parah. Jadi kalau boleh tahu, di Singapura tuh dianggap drugs, udah selevel narkoba. Jadi vape itu dilarang. Betul. Narkoba di Singapura. Betul, karena kita nggak tahu isinya itu apa. Dicampur-campur bahan kimia dan lain-lain. Perasa ya kan. Kalau rokok kan jelas itu dari tembakau. Kalau vape apa isinya? Kita nggak tahu. Nah ini trennya anak muda, dia dibanding dia makan sehat, makan buah, makan apa. Nge-vape aja rasa nanas, rasa apel, rasa anggur. Kayak gitu sekarang trennya anak muda. Dan itu ngerusak sperma dok. Bahkan jelas. Peluang dia untuk punya keturunan dan pengaruh ereksi juga? Oh iya sangat. Jadi dia nanti akan mengganggu testosteron. Produksi testosteron di buah sakar. Biasanya trennya anak muda sekarang itu umur 20-30 sudah mengalami disfungsi ereksi. 20 sampai 30 tahun. Betul. Tuh dok, aku lihat udah ada yang colek-colekan tuh dok. Udah disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi. Karena apa? Karena pola hidupnya jelek. Jadi dia deposit racun terus di tubuhnya. Kualitas makanan jelek ditambah apalagi di kota besar polusi. Jadi double kill. Sudah polusi udara, terus dia ngerokok lagi, nge-vape lagi gitu. Dan jangan salah, kalau kita screening ya kan kesuburan itu lebih bagus dari muda. Jadi jangan tunggu menikah, nanti aja screening kesuburan. Menikah, nanti aja ditunda kalau susah punya anak.
Jangan. Jadi Oke. lebih bagus sekarang itu trennya screening semudah mungkin. Oke. Jadi bisa tahu, oh udah kelainan sperma nih, udah kelainan hormon nih. Kita semakin cepat kita treatment, peluang nanti kehamilannya lebih bagus. Oke. Jauh lebih bagus. Karena dia semakin rusak si buah sakar ini, asetnya ini, ya semakin susah ngobatinnya. Kalau udah rusak misalnya karena gaya hidup, sebenarnya bisa diperbaiki lagi nggak kualitas spermanya, Dok? Bisa. Atau maksudnya ya udahlah gitu, maksudnya pasrah gitu, atau ya udahlah nggak apa-apa, nggak punya keturunan gitu misalnya gitu. Jangan ya, Dok ya. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara bisa nggak ditolong, bisa. Misalnya pasien nih datang, Dok saya nggak ada duit buat bayi tabung atau IVF. Ada nggak sih cara misalnya spermanya jelek gitu kan? Tenang aja, sekarang ini ada teknologi baru namanya stem cell. Stem cell. Stem cell, sekretome itu bisa membantu ke arah sana. Itu kalau misalnya screening, katanya ada dokter screening kualitas sperma atau disfungsi ereksi usia 20-30 tahun, itu proses screeningnya gimana pemeriksaannya, Dok? Dia di lab dikasih tabung gitu, dia diminta untuk masturbasi, spermanya ditampung di tabungnya, kita cek di mikroskop. Sesimpel itu aja. Kalau dia nggak ada yang gerak, atau sperma nggak ada sama sekali, atau sperma ada tapi jumlahnya sedikit, nah itu berarti udah masuk kualitas spermanya menurun. Oke. Dan itu ada grade-nya. Yang paling parah itu azoospermi, yang 0 spermanya. Oh iya, yang sperma kosong istilahnya. Betul. Dok ya. Jadi nggak ada sama sekali, seluruh lapang pandang kita cek, nggak ada yang gerak, nggak ada yang gerak-gerak gitu ya, nah, seperti kecebong gitu kan. Yang kedua dia ada, tapi jumlahnya cuman 1-2 juta. Harusnya padahal tadi 20 juta ya, 40 juta lah tadi gitu kan. Terus ada juga yang dia ada nih banyak spermanya tapi nggak ada yang gerak. Ya itu namanya astenozoospermia. Ada juga yang gerak bagus banyak tapi kepalanya gepeng, kepalanya nggak bagus gitu kan. Itu juga nggak bisa bagus. Itu namanya teratozoospermia. Banyak ya, Dok. Yang paling banyak kasus yang ditemuin di Indonesia mungkin. Teratozoospermia. Terato yang nggak gerak. Bentuknya jelek gitu. Nah, kalau nge-vape tadi itu biasanya menyebabkan yang mana tuh, Dok, paling banyak? Pasti awalnya dari terato dulu. Oh, terato dulu. Nanti dia makin parah dia ke asteno. Nanti makin parah lagi ke oligo. Jumlahnya sedikit, terakhir ke azoospermia. Oh, bisa sampai sperma kosong, Dok? Bisa. Kalau dia dari muda nih, dari SMP udah ngerokok terus 1 bungkus sehari, 2 bungkus sehari ya. Banyak pasien saya yang kayak gitu. Tapi tadi ya harusnya mau lah ya screening, karena prosesnya gampang juga kan, gak perlu masukin alat dan segala macam. Hanya nanti cairan ejakulasinya akan diperiksa dan segala macam. Tapi kalau misalnya dari perempuan, Dok, rumit ya, Dok, kalau pemeriksaan pada perempuan itu screening gangguan infertilitas? Sebenarnya dibilang rumit enggak juga. Iya. Maksudnya rumitnya definisinya apa dulu? Iya. Karena sih kita biasanya USG kan nggak invasif ya. USG ambil darah, paling kan kita lihat cek darahnya, sama mungkin yang agak nggak nyaman ya biasanya HSG aja sih itu. Okay. Jadi kalau dibilang rumit sebenarnya enggak. Nah prosesnya kalau udah masuk bayi tabung memang itu butuh kesabaran dan keteguhan hati dari si perempuan. Karena si perempuan yang lebih banyak diintervensi ya. Iya, karena suntik hormon dan segala macam gitu ya, Dok ya. Betul, tapi kalau pemeriksaannya sih enggak sih sebenarnya enggak Oke. Nah tadi Dokter Selu udah bahas soal bayi tabung nih. Prosesnya, karena ada yang bilang bayi tabung itu hanya proses terakhir gitu kan. Sebenarnya bisa nggak sih bayi tabung itu langsung di instan gitu, maksudnya udahlah gitu nggak mau ribet-ribet, inseminasi lah, harus hubungan berapa kali seminggu lah, harus inilah harus itu gitu ya, bisa nggak kayak gitu? Atau dokter biasanya ya udah coba dulu yang alami gitu? Itu benar-benar kalau bayi tabung personalized ya, jadi tergantung dari diskusi kita sama pasiennya. Oke. Ya tapi yang jelas kalau masalahnya di saluran, kan tadi tempat pertemuan sperma dengan telur itu di saluran. Kalau masalahnya salurannya buntu, maka mutlak harus langsung jamin bayi tabung. Oke. Gak mungkin kita coba normal dulu orang salurannya buntu, inseminasi gak mungkin. Jadi harus langsung bayi tabung. Tapi kalau apakah semuanya harus di bayi tabung kan ya enggak, tergantung. Dan bisa gak langsung bayi tabung? Boleh aja sih. Kadang-kadang udah Dok, daripada saya buang-buang dana untuk inseminasi, ya udah langsung bayi tabung aja. Karena ya nggak bisa dipungkiri keberhasilan bayi tabung karena semua environmentnya kita kontrol, terus juga kita ngambilnya semuanya terprogram, terprediksi, ya keberhasilannya lebih tinggi lah daripada inseminasi atau coba-coba. Jadi kadang-kadang kan pasien mikirnya
ya udahlah daripada kita buang uang untuk inseminasi nyoba, mendingan duitnya dikumpulin jadi satu pool untuk bayi tabung itu kan bisa juga. Peluang kesuksesan bayi tabung tuh berapa? Tergantung usia ya, Oke. tergantung usia. Tapi sebenarnya sih sama aja dengan percobaan awal sekitar 40% lah. Kapan sebaiknya kita melakukan bayi tabung gitu, Dokter Sally? Ya itu satu faktor tuh Mbak. Kalau dari perempuannya ya, kalau dari sperma ada juga tuh faktor kenapa kapan kita harus bayi tabung seperti nanti dijelaskan Dr. Sunu ya. Tapi kalau dari perempuan, satu kalau dia indikasinya adalah faktor tuba, udah pasti mutlak harus bayi tabung. Kalau saluran telur tadi. Nah berikutnya ya biasanya sih kalau berdasarkan guideline-nya ya tentu saja kalau udah kita coba inseminasi gagal gitu misalnya atau program gagal baru kita next step ke bayi tabung. Oke, mungkin kalau dari Dokter Sunu dari sisi spermanya peluang untuk bayi tabung ketika apa itu sukses dan ketika apa itu justru peluangnya kecil banget gitu dok. Ini jadi jangan berkecil hati kalau pasien itu spermanya jelek, karena keajaiban itu selalu ada. Betul. Jadi ada ini sharing dikit ya, pasien saya itu orang Bali kebetulan jauh-jauh ke Jakarta mau bayi tabung. Kondisi azoospermia. Kosong spermanya. Jadi udah 7 tahun menikah, sudah cari dokter di seluruh Bali itu ceritanya, udah suntik macem-macem, nggak keluar spermanya. Akhirnya saya bilang, Pak ini harus bayi tabung dan ambil langsung dari buah sakar. Pasiennya setuju kan, kita persiapan 2 minggu, terus kita lakukan. Dia dapat 5 embrio. 5 embrio, 4 bagus, 1 sedang. Embrio itu udah apa sperma sama sel terus udah jadi gitu ya. Kita pertemukan di lab kan, nama ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Jadi kita pilih tuh sperma yang bagus-bagus, masukin satu-satu ke sel telur. Nah itu kan kita tunggu sampai hari ke-5 tuh. Nanti kita grading. Nah ini ada embrio yang kurang kualitasnya, ada yang bagus. Nah biasanya kita bekukan dulu. Bekukan. Betul, karena biasanya kondisi perempuannya kan habis disuntik hormon tuh, belum stabil ketebalan dinding rahimnya. Jadi pasien itu tapi waktu itu ngotot, dok saya mau fresh aja, ditransfer langsung. Kan dia daripada pulang ke Bali, dia nunggu lagi gitu kan. Ya udah, yang sedang kan 2 sedang 3 bagus tuh. Yang 2 sedang ini kita freshin aja, fresh transfer, nggak jadi, nggak berhasil. Ya ampun. Nah tapi kan dia masih ada 3 tuh cadangan. 3 bulan kemudian datang lagi, ditransfer 2 yang bagus. Jadi akhirnya hamil. Jadi. Sekarang anaknya udah 1 tahun. Dan masih punya 1 cadangan lagi embrio, kualitas good. Mungkin anaknya kalau udah 3-4 tahun baru ditransfer. Dan kemungkinan jadi adiknya gitu ya dan dok. Dan itu dia IVF pertama loh. IVF pertama. Betul. Langsung berhasil. Walaupun dengan kondisi sperma kosong tadi. Betul. Ternyata masih bisa ya dok. Betul. Ya. Jadi kalau yang di atas sudah menentukan jadi pasti jadi. Betul. Jadi jangan khawatir atau jangan takut gitu, nggak bisa nih udah nyoba sana sini gitu. Buktinya di Ekapik bisa ya dok ya melakukan itu gitu. Dok, aku mau agak sedikit mitos fakta yang banyak anggapan bahwa makanan nih, mungkin Dokter Sally atau Dokter Sunu bisa nambahin bahwa ada yang bilang kalau pengen punya anak itu anak perempuan atau laki-laki itu dipengaruhi oleh laki-laki suaminya harus makan daging, sedangkan perempuan harus banyak sayuran kalau punya anak laki-laki, kalau perempuan sebaliknya. Itu mitos atau fakta sih Dokter Sally mungkin makanan seperti itu? Kalau dari saya sih memang itu mitos ya. Maksudnya memang nggak ada data yang mendukung. Kalau kita ngomong evidence base ya nggak ada yang bilang bahwa oh ya kalau biasanya itu punya anak perempuan harus banyak makan sayur ya. Kalau misalnya mau laki-laki banyak makan daging, itu mitos sih. Nggak ada sih, nggak ada satupun paper yang mengatakan bahwa itu terbukti gitu. Jadi sebenarnya nggak ngaruh. Yang jelas makannya harus makan sehat. Gitu. Jelas harus makan sehat. Betul, dan seimbang tadi harus. Mungkin dari Dokter Sunu katanya itu kan terkait dengan kromosom Y, kromosom X dari sperma gitu. Ada nggak sih yang basah asam gitu-gitu katanya dokter? Jadi gini, kalau sperma itu kan dari sperma X, sperma Y kan. Sperma Y itu nanti kalau ketemu sel telur dia jadi XY, anaknya laki. Kalau sperma X dia ketemu sel telur XX perempuan. Nah sperma X dan sperma Y ini punya sebutannya
kesenangan sendiri-sendiri. Oke. Kalau sperma X dia lebih tahan lebih suka lah ya. Itu suasana asam. Ya kan? Jadi dia bisa survive lama itu. Dia gerak pelan tapi dia tahan lama. Oh, gitu. oke. Kalau sperma Y dia geraknya cepat. Oke. Tapi dia begitu kena asam dia langsung mati. Gitu. Dia nggak terlalu tahan kondisi asam. Nah, ini yang menentukan itu sebenarnya kita pakai ada satu teori ya, itu jadwal hubungannya. Jadwal hubungan. Betul. Okay. Kalau dia mau, tapi ini juga nggak 100% ya. Iya. Kalau dia mau anak perempuan, dia harus 2 hari sebelum perempuannya itu ovulasi. Ada ya dok begitu ya? Jadi 48 jam sebelum hubungan itu dia udah dimasukkan spermanya. Karena kan sperma yang X tadi dia survive tuh. Betul. Bertahan lama tadi. Dia. Okay. Jadi dia pas perempuannya keluar, tinggal sisa yang survive sperma X saja. Oke. Tapi kalau dia mau anak laki harus pas di 24 jam sebelum ovulasi. Gitu. Jadi dia yang berenang cepet tuh sampai duluan. Nah itu yang jadi anak laki. Tapi itu juga nggak 100% bisa kita. Karena masih teori tadi ya dok ya. Belum bisa dibuktikan kebenarannya gitu. Tapi ya mungkin ada gitu. Mungkin harus diteliti secara lebih lanjut. Lah, iya. Agak rumit ya kalau 24 jam harus dihitung. Harus sudah masuk asam dari kategori. Tapi ovulasi ada kan juga, ya dok ya. Perempuan kan juga ini kan kadang geser berapa hari nggak bisa. Exact ya betul ya dok ya itu mah disyukuri aja lah sebenarnya dok ya. Iya benar dokter Sundu menarik banget. Nah itu tadi juga kan kalau terkait mitos-mitos hubungan gitu ada juga kalau dokter sudah bilang 24 jam harus sudah dimasukkan spermanya, terus juga ada katanya posisi hubungan seks itu mempengaruhi peluang kehamilan. Itu benar nggak sih dok, dokter Sally mungkin atau dokter Sundu? Kalau posisi hubungan seks sih nggak mempengaruhi. Yang jelas harus dipastikan masuk ke dalam lubang yang pas. Betul. Gitu. Saya punya pasien itu kadang-kadang mereka yang baru menikah nih bingung gitu kan. Apalagi yang tidak punya pengalaman sebelumnya. Tapi ya kalau untuk posisi sendiri sih nggak ada. Tapi jelas harus sebaiknya sangat dianjurkan dan disarankan untuk dilepaskan di dalam. Ya kan ya kalau dia tidak dilepaskan di dalam vagina atau ada ejakulasi dini tadi yang dibilang tersunu, ereksinya nggak cukup lama ya jelas berpengaruh ya. Tapi kalau posisi sih enggak ya. Enggak ada ya dok ya. Kalau dari saya sih yang penting senyamannya aja. Senyamannya. Karena tiap pasien tuh preferensi beda-beda. Dipengaruhi juga dengan kondisi tubuh pasien. Betul. Ada misalnya nih laki yang gemuk banget, ya kan? Itu kan nggak mungkin laki di atas. Iya benar dok. Ya kan? Itu perempuannya kegencet, ya kan? Terus suaminya juga jadi cepet capek. Nah itu biasanya saya sarankan suami yang di bawah, istrinya di atas, woman on top. Woman on top. Nah kayak gitu-gitu lah. Yang penting intinya dua-duanya orgasme dan ya itu. Faktor nyaman itu paling penting ya. Kalau stres juga kan mempengaruhi keberhasilan kehamilan loh. Apalagi kalau misalnya harus dijadwal, jadi kayak pressure banget, jadi kayak pekerjaan dan segala macam harus dinyaman, dibangun suasananya gitu. Itu peluangnya dan frekuensi tadi ya dokter Sally, maksudnya seminggu berapa kali dan harus seberapa sering gitu. Oke, mungkin dari pesan dari dokter Sally ini ya untuk perempuan-perempuan ataupun laki-laki dan suami yang mau program ataupun mereka ada nih yang sudah mempersiapkan sebelum nikah, kayaknya gue nikah usia 30 aja deh gitu, tapi usia segini harus sudah hamil segala macam, itu harus persiapan jauh-jauh enggak tuh dokter Sally? Iya, kalau dari saya mungkin pertama untuk perempuan ya yang ada rencana menunda pernikahan atau segala, memang harus dipikirkan apakah ada mau rencana punya anak atau enggak. Karena sel telur itu ada umurnya. Tadi saya bilang ovarium itu ada umurnya. Dan semakin bertambahnya usia, kualitasnya menurun, jumlahnya juga menurun gitu. Nah, satu lagi adalah pesan saya tuh untuk setiap pasangan yang mau periksa, itu kalau datang ke saya ditemani. Jadi paling bagus adalah datang dua-duanya. Karena dua-duanya harus dengar konsultasi. Dan karena yang berperan itu dua-duanya gitu. Satu lagi adalah, nah ini yang tadi harus ditekankan juga, saya sangat penganut you are what you eat, dan itu berpengaruh pada kesehatan reproduksi. Betul. Jadi pola makan yang sehat gitu ya, yang nggak tinggi gula, tinggi protein, tinggi serat, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan kesehatan ovarium itu kita nggak bisa sangkal. Udah banyak banget buktinya. Yang kedua, olahraga. Jadi lifestyle, kalau kamu mau program, itu sangat-sangat mendukung keberhasilan. Jadi percuma
semahal apapun, secanggih apapun obatnya, kalau lifestyle-nya nggak dirubah, kita nggak perbaiki environment-nya, si tubuh perempuannya, itu keberhasilannya jadi menurun. Gitu. Jadi untuk yang mau mempersiapkan program kehamilan, yuk coba perbaiki dulu lifestyle-nya. Mungkin itu. Dokter Selly mungkin termasuk orang yang cukup tegas ya dok kepada pasangan harus dua-duanya bersama bareng-bareng ketika konsultasi ya dok ya. Iya, sangat dianjurkan. Jadi jangan pernah biarkan istrinya sendiri berjuang, orang anaknya kan bareng-bareng. Betul. Masa perempuannya doang. Iya. Mungkin dari dokter Sunu mungkin dok spesifik untuk gaya hidup kebanyakan sekarang merokok, nge-vape tadi sempat dibahas. Mungkin ada pesan buat mereka yang mau program tapi ya udahlah maksudnya berhentinya nanti aja pas program aja terus habis itu lanjut lagi gitu. Jadi gini, kalau misalnya pasien itu susah punya keturunan, yang pertama itu setuju sama dokter Selly, lifestyle-nya dulu. Betul. Bener, obatnya sebagus apapun, mau sampai INSEM, IVF, kalau gaya hidupnya jelek juga nggak mendukung gitu. Harus 60% itu karena faktor lifestyle. Dan makanan itu harus pilih-pilih. Jangan yang banyak tepungnya, banyak proses foodnya gitu kan. Kita kan zaman sekarang maunya instan, ya kan, mie instan, ya kan, nugget, sosis itu benar-benar harus di-cut. Ultra processed food, betul. Itu menurunkan kualitas sperma dan kualitas sel telur juga. Kemudian trik-triknya adalah jangan nyetok. Jangan nyetok? Jangan nyetok di rumah. Buatlah kita itu kesulitan untuk mendapatkan akses itu. Jadi jangan snacking, ya kan. Kita kan dikit-dikit, makan roti, makan kue, makan yang gampang-gampang gitu loh. Kita nggak mau yang ngolah sendiri. Padahal kan kita harusnya, orang zaman dulu kan ngolah sendiri. Ya. Nah makanya biasanya makanan yang sehat tuh makanan yang fresh, jadi baru dimasak, gitu kan, ayam kita masak sendiri, bumbuin sendiri, nah itu yang paling sehat. Sayur fresh gitu kan, jangan yang udah disimpan kulkas lama, ada expired date-nya gitu kan, itu kan berarti udah banyak pengawetnya. Iya. Nah jadi caranya adalah jangan nyetok bahan-bahan yang seperti itu. Mendingan sekalian aja ke restoran Padang misalnya, itu kan fresh, barusan dimasak, itu lebih sehat sebenarnya. Daripada kita makan yang dari kulkas-kulkas itu, gitu betul. Ya. Jadi kita harus tahu kelemahan kita dulu apa. Misalnya, saya kelemahannya suka snacking ya, jangan stok itu. Saya suka makanan manis, minuman manis, jangan nyetok itu di rumah gitu. Kemudian terakhir pesannya adalah jangan tunda atau tunggu sampai susah punya anak. Screening lah sedini mungkin. Jadi semakin cepat itu ketahuan ada kelainan, ada kekurangan, nah itu semakin cepat kita treatment, nanti outcome-nya semakin bagus. Semakin mudah juga ya dok ya prosesnya. Biaya juga jadi lebih murah kan. Iya, kalau dia tunda-tunda, dia udah parah nih, dia udah butuh stem cell dan lain-lain kan jadi mahal. Iya benar. Ada kadang-kadang istilahnya anak berapa miliar gitu sempat beberapa artis gitu karena prosesnya yang lama dan prosesnya dilakukan di usia yang nggak muda lagi gitu ya dok ya. Nah itu dia tadi teman-teman obrolan Dini sama Dokter Sunu dan Dokter Sela yang ternyata menarik banget soal peluang kehamilan gitu. Pokoknya teman-teman jangan nyerah. Buat yang lagi berjuang semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.